Hujan turun sejak sore, membasahi aspal retak dan ganggang sempit kampung Belimbing. Lampu jalan berkedip lemah, diselimuti kabut asap dari dapur rumah-rumah reot yang berjajar. Di sudut kampung, sebuah bengkel kecil berdiri. Dindingnya seng berbintik karat. Di dalamnya, seorang pria tua dengan bahu lebar memalu baut pada motor bebek tua. Tangan kekar, penuh bekas luka bakar dan gurat parang lama. Di dinding bengkel, tergantung parang panjang, berukir kayu jati, tertutup debu, diam, seperti pemiliknya. Malam makin larut. Lalu, suara knalpot pecah meraung dari jauh. Sekelompok pemuda berjaket merah masuk kampung tanpa takut. Wajah mereka muda, liar. Mata penuh percaya diri buta. Mereka adalah Taring Merah, geng baru yang merajalela sejak preman-preman tua lenyap entah kemana. Motor-motor berhenti di depan warung. Beberapa pemuda menendang bangku, melempar botol, dan menakut-nakuti warga. Mereka tertawa keras, sampai suara pecahan kaca terdengar dari sisi lain jalan. Anak tiri pria bengkel, remaja kurus pemalu, terbujur di tanah. Wajahnya lebam, bajunya basah, dan tangan gemetar. Para pemuda menertawakannya sebelum meninggalkan kampung dengan deruk knalpot mengoyak malam. Beberapa jam kemudian, pria bengkel berdiri diam di depan rumahnya yang hangus. Api baru padam. Warga hanya bisa menonton dalam hening. Mereka tahu siapa pria itu. Dan mereka tahu apa yang tergantung di dinding bengkel itu. Keesokan paginya, bengkel tutup. Di dalamnya kosong. Hanya satu benda yang hilang, parang jati. Sore harinya, pasar gelap di ujung kota digemparkan. Seorang preman bayaran ditemukan babak belur di selokan, tangan kanan patah. Tak ada yang tahu siapa pelakunya. Tapi dari CCTV rusak, satu gambar buram terlihat. Siluet pria bertopi caping, berjalan perlahan membawa parang panjang, terselip di punggung. Dan kampung Belimbing mulai berbisik lagi. Parang sudah turun. Langit kelabu menggantung rendah di atas terminal tua dekat pasar belakang. Di sana, 3 anggota Taring Merah duduk santai di bangku kayu, merokok dan tertawa keras. Tubuh mereka masih muda, penuh tato baru. Parang kecil tergantung di pinggang, tapi lebih sering dipakai gaya ketimbang bertarung. Mereka tak tahu, mata sedang mengintai. Dari balik reruntuhan angkot terbengkalai, bayangan bergerak. Langkahnya perlahan, seolah tak menekan tanah. Pria tua itu, Arman, datang tanpa suara. Jaketnya basah oleh gerimis. Di punggungnya, parang jati menempel tenang, seperti hewan buas yang tertidur. Satu persatu, matanya memetakan posisi. Tangannya meraba gagang parang. Lalu, ia bergerak. Serangan datang secepat kilat. Kayu jati membelah udara, menabrak tulang. Satu pemuda roboh tanpa sempat berteriak. Yang lain berbalik, panik, mencoba mengangkat senjata, terlambat. Tulang rahang pecah, darah memercik ke kaca belakang angkot. Yang ketiga mencoba kabur, berlari ke arah pasar. Tapi tubuhnya tersandung keranjang kosong. Ia berbalik. Hanya untuk melihat bayangan tinggi berdiri di ujung gang sempit. Tak ada suara. Hanya hujan. Parang terangkat. Gelap. Esok pagi, warga pasar menemukan 3 tubuh berserakan di antara sayur layu dan sampah plastik. Wajah-wajah mereka sulit dikenali. Di dada masing-masing, terukir goresan kasar dengan ujung parang. Bukan wilayahmu. Berita menyebar. Di markas Taring Merah, sebuah ruko kosong yang dijadikan sarang, Rio Silet mendengar kabar itu dengan rahang mengatup. Di tangannya, ia memeluk parang warisan ayahnya, parang tua dari tahun 99. Matanya tak berkedip. Lalu ia berdiri. Dan seluruh geng dipanggil malam itu juga. Mereka tak tahu. Arman sudah lebih dulu menunggu mereka datang. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan menggantung rendah di atas bangunan tua bekas gudang padi. Dari kejauhan, lampu redup menyala di balik jendela berteralis. Asap rokok, suara uang jatuh, dan tawa mengalir keluar dari dalam. Itu tempat para anjing berkumpul. Di dalamnya, 5 anggota Taring Merah berjudi di atas meja kayu panjang. Pisau kecil tertancap di papan. Uang berserakan. Musik dangdut bocor dari speaker tua. Di pojok ruangan,
Botol minuman keras berdenting, tumpah setengah. Pintu belakang terbuka perlahan. Tak ada suara. Tak ada langkah. Hanya bayangan basah, dan ujung parang yang mulai bersuara. Serangan pertama datang seperti kilat. Meja perjudian terbelah dua. Kayu melayang, kartu terbang, dan tubuh pertama jatuh dengan leher robek, tepat di tengah senyuman. Yang lain terkejut, bangkit, dan berhamburan mencari senjata. Tapi ruang sempit jadi kuburan. Parang jati tak berhenti menari. Tubuh kedua terseret ke dinding, kepala membentur besi, darah mengalir seperti tinta tumpah. Satu preman mencoba menyerang dari belakang, membawa linggis. Tapi Arman berputar, menangkis dengan sisi tumpul, lalu menendang ke arah perut. Keras, cukup membuatnya terlempar ke jendela dan patah tulang rusuk. Tinggal dua. Mereka lari ke atas, naik tangga besi tua yang berderit. Tapi Arman hanya menatap, dan melempar parang itu ke atas. Suara tok terdengar dari lantai 2. Lalu, hening. Beberapa menit kemudian, Arman naik pelan. Di sana, satu orang tersisa, berlutut, memohon. Tapi tak ada kata keluar. Tak ada suara belas kasihan. Arman mengambil kembali parangnya dari tubuh di lantai, lalu menatap pemuda terakhir. Darah jatuh menetes dari ujung bilah. Lalu, lampu padam. Pagi harinya, warga menemukan gudang kosong penuh jejak darah dan serpihan kayu. Tak ada jasad. Tak ada uang. Hanya satu kalengket semprot di dinding dengan tulisan, "Ini bukan kota kalian." Sementara itu, Rio Silet menyaksikan semua dari dalam mobil gelap. Matanya menatap dingin. Ia tak lagi tersenyum. Tangannya meremas erat parang warisan. Dan kini dia tahu, ini bukan soal wilayah. Ini soal utang darah masa lalu. Petang turun pelan-pelan, menelan langit kampung dalam warna kelabu. Angin membawa bau tanah basah dari arah barat, ke arah kuburan tua Gunung Belimbing, tempat yang bahkan warga setempat enggan datangi selepas asyar. Tapi malam itu, puluhan motor parkir diam-diam di balik gerbang besi karatan. Taring merah sudah siap. Rio Silet berdiri di tengah kuburan, mengenakan jaket kulit warisan bapaknya. Di pinggangnya tergantung parang baja lurus, warisan lama dari tahun 99. Matanya tajam. Di sekelilingnya, 12 anak buah terlatih membawa besi, pentungan, dan senjata api rakitan. Satu hal yang mereka tahu pasti. Arman akan datang. Yang tidak mereka tahu adalah, dia sudah ada di dalam. Kabut mulai turun perlahan, menyelimuti batu nisan dan pohon beringin yang menggantung di tengah area. Cahaya obor dan lampu senter mulai bergetar. Suara jangkrik menghilang. Suara malam menegang. Lalu, salah satu pemuda menghilang. Tak ada suara. Lalu satu lagi. Lalu satu lagi. Panik mulai merayap. Rio memberi isyarat. Mereka menyebar. Mencari. Tapi semua jalur sudah ditutup. Kuburan itu kini bukan tempat untuk sembunyi, tapi kandang pembantaian. Dari balik nisan besar, Arman keluar seperti hantu. Wajahnya basah, tapi matanya kering. Parang jati di tangannya tak mengeluarkan suara, tapi dunia seakan merunduk tiap kali ia melangkah. Satu orang didekati dari belakang. Patah leher. Satu lagi disayat di lutut, lalu dihantam ke batu nisan. Yang lain mencoba menembak, tapi tak sempat mengokang. Parang terbang, menancap di dada. Dalam waktu 15 menit, hanya tinggal Rio Silet. Ia berdiri sendiri, napas tersengal, berdarah di bahu. Parangnya sudah di tangan. Ia menatap kabut, lalu meneriakkan tantangan ke kegelapan. Tak ada suara. Lalu, dari arah barat, Arman muncul. Dua siluet. Dua parang. Dua masa lalu yang belum selesai. Mereka mendekat. Tanpa kata. Tanpa suara. Hanya suara logam bertemu logam, dan hujan mulai turun seperti ratapan. Kilatan petir membelah langit. Hujan turun semakin deras, membasahi setiap nisan, setiap daun, setiap jejak darah yang tertinggal di tanah kuburan tua Gunung Belimbing. Dua sosok berdiri diam. Rio Silet, muda, marah, penuh dendam, menggenggam erat parang baja warisan ayahnya.
Arman, tua, tenang, tubuhnya dipenuhi luka baru, tapi matanya dingin, seolah sudah siap untuk akhir sejak awal. Petir menyambar lagi. Mereka bergerak. Tubuh menghantam tanah, parang saling bertemu. Suara logam menggema di antara nisan-nisan basah. Rio menyerang dengan cepat dan liar. Pukulan demi pukulan diarahkan ke kepala, dada, perut. Tapi Arman menangkis dengan efisien. Setiap gerakan hemat, setiap tebasan diarahkan untuk mematahkan niat. Rio berteriak tanpa suara. Tubuhnya mulai lelah. Tapi kemarahan menggerakkannya lebih dari logika. Satu tusukan hampir mengenai dada Arman, tapi ia berguling ke kiri, menyambar tangan lawan, membantingnya ke batu nisan. Rio menjerit, tapi bangkit lagi, darah bercucuran dari pelipisnya. Kini hujan tak bisa membedakan air dan darah. Arman mulai kehilangan tenaga. Lututnya sempat roboh. Tapi tangan tuanya masih kuat menggenggam parang jati itu. Dan saat Rio mengayun serangan terakhir, Arman menunduk, berputar, dan menusukkan bilahnya ke sisi tubuh musuhnya. Perlahan. Dalam. Rio terdiam. Mata mereka bertemu. Tak ada kata. Hanya pemahaman. Rio jatuh berlutut. Tangannya bergetar, melepaskan parang baja ayahnya. Petir menyambar lagi, menyinari wajahnya yang basah oleh campuran darah dan air. Arman berdiri di hadapannya, diam. Nafasnya berat. Parangnya jatuh ke tanah. Ia menatap langit. Dan berjalan pergi. Beberapa jam kemudian, warga menemukan Rio terbaring diam di tengah kuburan. Di dada bajunya tertulis dengan darah. Selesai sudah. Parang jati tertancap di tanah, berdiri, menghadap arah matahari terbit.